Selamat malam Sobat Jurnal Juragan Milenial. Aku Ina Septia dan hari ini aku akan bahas terkait konsep akuntansi sederhana untuk pemula. Kenapa aku tulis part 1? Karena akan ada part-part selanjutnya terkait bahasan mengenai akuntansi. Dan sebelumnya, apa sih yang dinamakan akuntansi itu? Jadi akuntansi itu adalah kegiatan atau proses mencatat transaksi keuangan berdasarkan bukti transaksi secara historis dalam bentuk laporan untuk mengambil keputusan relevan sebagai upaya menjaga keberlangsungan perusahaan atau lembaga. Dan selanjutnya, apa sih bidang-bidang dalam akuntansi itu? Di antaranya adalah akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan itu berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara periodik berdasarkan catatan-catatan yang menjadi sumber pencatatan atau bukti transaksi. Jadi dari bukti transaksi tersebut diidentifikasi, kemudian disusun laporan keuangan secara periode per bulan, mungkin per 3 bulan sekali, atau bisa jadi per 1 tahun sekali. Dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan dalam pedoman akuntansi keuangan. Kemudian ada akuntansi pemeriksaan atau audit. Akuntansi pemeriksaan itu merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan, yang mana itu nanti akan memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak perusahaan benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan prosedur yang sudah dicantumkan dalam standar akuntansi keuangan. Kemudian akuntansi biaya adalah akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi serta penetapan harga pokok dari suatu barang setelah selesai diproduksi. Jadi menetapkan berapa sih biaya-biaya yang sudah kita keluarkan sehingga harus kita jual berapa untuk barang tersebut. Nah, itu di akuntansi biaya. Kemudian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan itu adalah berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Sehingga di akuntansi perpajakan ini para akuntan itu akan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi mungkin beban-beban apa saja yang tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan untuk mengurangi laba rugi, atau mungkin PPh 21, 23, PPh untuk PPN dan lain sebagainya itu akan tercantum di akuntansi perpajakan. Jadi sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian akuntansi manajemen itu adalah akuntansi yang mana berhubungan dengan berbagai masalah khusus yang dihadapi manajemen. Jadi mungkin ada suatu waktu di mana manajemen itu akan dihadapkan dalam beberapa pilihan tertentu. Misal, ada pesanan khusus yang mana harganya itu dia pengennya dijual di harga yang biasa kita jual. Misal kita biasanya jual 15 juta. Dan ada pesanan khusus, dia mau minta dengan beberapa spesifikasi yang mana itu nanti dia mau di harga 14 juta mungkin. Nah, itu kita harus tahu 15 juta dan 14 juta dengan pesanan khusus tersebut kita untung atau rugi. Nah, itu nanti mungkin bisa dilihat di video saya di contoh laporan terkait bagaimana kita memutuskan menerima atau menolak pesanan khusus. Kemudian untuk akuntansi anggaran itu berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi dari periode sebelumnya
akuntansi anggaran itu dia akan menyusun untuk anggaran selanjutnya kita perlu berapa sih untuk anggarannya dan rencana kita ke depannya bagaimana. Itu di akuntansi anggaran. Kemudian sistem informasi akuntansi itu merupakan bidang khusus akuntansi dalam pembuatan suatu rencana dan pelaksanaan prosedur-prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan. Jadi itu biasanya berhubungan dengan bagaimana kita bisa membuat sistem akuntansi yang terstruktur. Biasanya ada aplikasi akuntansi seperti kayak jurnal, kemudian Accurate seperti itu. Dia di sistem informasi akuntansi. Gimana sih nyusun akun biar sistem pelaporannya itu tidak tertata gitu. Maksudnya tertata. Jadi gimana sih biar laporan kita itu tertata dengan aplikasi. Nah, itu di sistem informasi akuntansi. Ada juga itu akuntansi pendidikan, kemudian akuntansi pemerintahan. Jadi akuntansi pemerintahan itu dia harus sesuai dengan standar pemerintah dan sesuai apa yang ada dalam SAP. Kemudian untuk akuntansi pendidik itu ya dia ngajar terkait akuntansi tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan ngebahas terkait bagaimanakah persamaan dasar akuntansi itu. Nah, ini pedoman dasar untuk akuntansi keuangan. Jadi bidang akuntansi keuangan itu pasti harus tahu apa sih persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi itu berawal dari harta sama dengan modal. Jadi aset yang kita miliki, harta yang kita miliki sama dengan modal yang kita miliki. Dari situ berkembang lagi persamaan menjadi harta sama dengan utang ditambah modal. Ketika harta kita tidak mencukupi, kita pasti akan meminjam dari luar. Jadi aset yang kita miliki berasal dari modal kita sendiri dan berasal dari hutang. Dari situ berkembang kembali menjadi harta, aset yang kita miliki sama dengan berasal dari utang, berasal dari modal kita awal, kemudian berasal dari pendapatan, dan dikurangi dengan beban. Jadi ketika harta kita itu kita olah, pastinya kita akan mendapat memiliki pendapatan. Nah, pendapatan itu nanti untuk mengolahnya pasti akan ada beban-beban yang harus kita keluarkan. Nah, jadi harta sama dengan utang ditambah modal ditambah penambahan atau pengurangan dari proses pengolahan itu tersebut. Itu yang perlu dipahami di persamaan akuntansi untuk keuangan. Sehingga ketika kita sudah paham bagaimana persamaan dasar akuntansi, untuk selanjutnya di bab-bab akuntansi kemudian kita bisa tahu, kita bisa lebih cepat memahami terkait bagaimana proses akuntansi itu sendiri. Kemudian apa saja sih proses atau siklus akuntansi keuangan? Nah, tadi kan sudah dibahas nih, akuntansi keuangan itu masalah pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara periodik. Jadi itu akuntansi yang secara umum diketahui oleh masyarakat luas. Dan siklus atau prosesnya itu berawal dari pembuatan jurnal umum. Nah, jurnal umum itu dia berisi dari informasi-informasi terkait mungkin ada pembelian. Nah, itu dia masuk ke akun apa. Jadi di jurnal umum sebelum kita bikin jurnal umum pastinya kita harus bikin daftar list dari kelompok-kelompok akun. Yang mana kelompok akun itu ada 5 kelompok besar yang sudah dijelaskan di persamaan dasar akuntansi tadi. Yaitu mungkin kembali lagi harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi 5
akun tersebut adalah 5 komponen utama dalam akuntansi. Nah, itu nanti yang kita jadikan acuan dalam pembuatan jurnal umum. Harta, utang, dan modal itu disebut dengan akun real, akun nyata. Kalau pendapatan dan beban itu akun nominal, yang mana setiap akhir periode akun nominal itu harus dihilangkan. Oke, kembali ke jurnal umum. Nah, jadi jurnal umum itu dia mengidentifikasi dengan transaksi. Misal kita mau beli alat. Beli alat itu mempengaruhi transaksi apa saja? Nah, itu pasti kan akan mempengaruhi transaksi dari harta. Harta kita yang berpindah jenis. Nah, jadi dari kelompok harta itu nanti akan ada kelompok-kelompok selanjutnya. Misal ada kelompok kas, kemudian akun piutang, akun peralatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita beli peralatan, pastinya harta yang berwujud kas akan berkurang dan harta yang berwujud peralatan akan bertambah. Terkait jurnal umum nanti akan dibahas di part kedua. Setelah kita bikin jurnal umum, kita akan bikin yang namanya buku besar. Jadi dari jurnal umum kita pindahkan nih di buku besar sesuai kelompok akunnya. Jadi buku besar itu adalah kelompok-kelompok akun. Misal buku besar kas, ya di situ cuma ada nominal kas dari transaksi kas saja. Misal ada penambahan kasnya berapa, pengurangan kasnya berapa. Jadi seperti itu. Mungkin buku besar beban, itu pengeluaran kita berapa. Karena mungkin jarang sekali ya kalau beban itu ada nominal pemasukannya. Karena sudah pasti kalau beban itu di pengeluaran. Beda juga dengan pendapatan. Pendapatan itu pasti ada pemasukan. Jarang sekali di pendapatan itu ada pengeluaran. Jadi buku besar itu adalah saldo awal kita dari awal kita buka perusahaan itu, yang pastinya. Kemudian dengan penambahan dan pengurangan itu saldo akhirnya berapa per akun. Jadi ada akun kas, akun piutang, pendapatan, beban, modal. Itu ada catatan tersendiri di buku besar. Dan itu biasanya setiap periode. Untuk periode selanjutnya berarti kita pindahkan saldo awal untuk periode selanjutnya sama dengan saldo akhir di periode sebelumnya. Setelah kita posting semuanya ke buku besar, akan ada yang namanya saldo akhir yang saya jelaskan tadi. Nah, saldo akhir dari tiap-tiap akun itu nanti diringkas dalam neraca saldo. Jadi, kas saldo akhirnya berapa, piutang saldo akhirnya berapa, pendapatan saldo akhirnya berapa, beban saldo akhirnya berapa. Jadi, itu terringkas di neraca saldo. Kemudian di akhir bulan, di tanggal 31, itu biasanya akan ada penyesuaian-penyesuaian terkait transaksi. Misalkan kita ada salah catat, itu nanti juga disesuaikan di jurnal penyesuaian. Kemudian atau mungkin kita ada rekonsiliasi bank. Nah, itu dicatatkan di jurnal penyesuaian tersebut. Mungkin juga ada istilah kita gaji bulan ini tapi dibayarkan di bulan depan. Nah, itu mungkin ada jurnal penyesuaian terkait utang gaji. Mungkin juga ada penyusutan peralatan atau penyusutan inventaris dan sebagainya. Ada penyusutan, itu masuk di jurnal penyesuaian. Dan mungkin itu akan dijelaskan di bab selanjutnya, di part selanjutnya. Setelah kita bikin jurnal umum, kita masuk ke kertas kerja atau neraca lajur. Jadi kertas kerja ini adalah dia ringkasan yang sangat-sangat berarti. Kenapa berarti? Karena di kertas kerja kita bisa tahu nominal semuanya.
Jadi kertas kerja itu isinya adalah neraca saldo kita, kemudian jurnal penyesuaian kita. Setelah jurnal penyesuaian itu nanti akan ada kolom yang namanya neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, neraca saldo yang sudah disesuaikan itu nanti akan berisi saldo akhir yang benar-benar akhir periode. Jadi kas itu berapa, kemudian beban-beban itu berapa, sampai beban penyusutan pun juga masuk ke neraca saldo yang sudah disesuaikan dalam kertas kerja tersebut. Nah, itu nanti setelah kolom neraca saldo disesuaikan akan ada kolom neraca dan kolom laba rugi. Kolom neraca itu nanti akan berisi akun-akun real, harta, hutang, dan modal. Sedangkan kolom laba rugi dia akan berisi akun piutang dan beban. Dari kolom laba rugi dan kolom neraca itu nanti yang menjadi pedoman kita adalah selisihnya. Selisih dari pengurangan pendapatan dikurangi beban. Jadi debit kreditnya itu selisihnya itu sama. Ketika selisihnya sama itu berarti dikatakan kita berhasil dalam membuat laporan keuangan karena sudah balance. Kalau itu tidak balance berarti dalam pembuatan laporan keuangan kita masih ada kesalahan, mungkin kesalahan jurnal atau mungkin kesalahan penulisan nominal kita. Dan dari kertas kerja itu nanti kita akan tahu bentuk laporan keuangan karena di kertas kerja itu nanti kan akan ada kolom neraca dan kolom laba rugi. Nah, itu adalah salah satu dari dua contoh laporan keuangan. Laporan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian setelah kita tahu laporan keuangannya, di akhir periode kita akan bikin jurnal penutup. Nah, apa fungsi jurnal penutup itu nanti untuk menutup akun-akun yang bersifat nominal. Jadi menutup akun pendapatan dan beban. Kemudian setelah kita bikin jurnal penutup, kita akan bikin neraca saldo setelah penutupan. Yang mana itu dalam neraca saldo setelah penutupan itu sudah tidak ada akun-akun seperti pendapatan dan beban. Kemudian kita akan bikin jurnal pembalik untuk membalik jurnal penyesuaian yang perlu ada jurnal pembaliknya. Jadi ada 9 proses siklus akuntansi yang mana setelah kita bikin jurnal pembalik itu nanti akan tutup periode dan itu akan kembali ke proses jurnal umum itu tadi. Kemudian kita akan membahas laporan apa saja sih yang dilaporkan dari proses akuntansi. Jadi ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Mungkin sudah saya singgung terkait laporan laba rugi dan neraca di awal tadi. Laporan laba rugi itu berisikan informasi mengenai akun nominal, pendapatan, dan beban. Kemudian laporan perubahan modal itu berisi informasi nominal modal awal, penambahan atau pengurangan modal, seperti privo dan atau mungkin laba atau rugi perusahaan, sehingga kita akan menemukan nominal modal akhir perusahaan. Laporan arus kas berisi informasi mengenai penggunaan kas perusahaan. Itu untuk aktivitas investasi, aktivitas pendanaan ataupun aktivitas operasional. Jadi ada 3 aktivitas itu nanti yang akan dikelompokkan. Untuk aktivitas investasi itu berapa sih kas yang kita pakai, untuk aktivitas pendanaan operasional berapa yang kita pakai di laporan arus kas. Kemudian di laporan posisi keuangan itu menampilkan harta kita berapa, hutang kita berapa, dan modal kita berapa untuk saat ini.